Halo Pak. Oh ya, Dengan Bapak? dengan Bapak Pati Jatulon dulu, Oh, biasa dipanggil Bapak Water dulu. Bapak Amawater dulu. Jadi gini Pak, kita kan dari tim Oromi Official YouTube Oh, izin wawancara ya Pak. biasa. Berbincang tentang organisasi, sebuah organisasi. Akhir-akhir ini kan kita sudah tahu, mungkin sebagian kawan-kawan juga sudah tahu tentang Himoni, organisasi Himoni. Jadi Bapak kita ini adalah seorang ketua umum di organisasi Himo Inspirasi Masyarakat Oromiha atau biasa disebut sebagai Himoni. Jadi kita juga Pak pengen tahu cerita awal tentang organisasi Himoni ini Pak. Mana tahu juga kan kawan-kawan pengen tahu gitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk kita ketahui bersama, dengan terbentuknya organisasi kemasyarakatan yang bernama Himo Inspirasi Masyarakat Oromiha Indonesia, yang disingkat dengan Himoni, itu berdiri bukan dengan sendirinya, tapi dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, cikal bakal daripada organisasi Himoni ini adalah dengan niat bersama-sama beberapa orang, khususnya orang kita Nias yang pada saat mula-mula itu pekerjaan mereka semua rata-rata seperti driver Gojek dan driver Grab, dan ada tukang beca mesin di sekitaran Pasar Pinggan Medan. Dengan biasa kita berkumpul ngopi bareng setiap harinya, setiap paginya, maka seluruh demi seluruh keluar ide masing-masing beserta kawan-kawan di situ, termasuk saya sendiri, bahwa ada banyak usul. Jadilah satu usul yang bernama ingin membentuk satu wadah, satu nama, di mana wadah ini nanti bisa berfungsi seperti menolong saudara-saudara, teman-teman satu kelompok, satu komunitas itu, satu persatuan itu, satu himpunan itu dalam suka dan duka. Pada saat itu kita banyak mengkhawatirkan karena rata-rata driver jalanan kemungkinan banyak kejadian. Jadi pada saat satu turnamen di situ kita punya titik untuk tujuan membantu kesengsaraan sesama masyarakat Oromiha yang bisa kita berikan masa itu driver yang sudah mencari dalam pengangkutannya. Jadi pada tahun itu sekitar 5 bulan Agustus tahun 2017, disitulah awal terbentuknya cikal bakal Himoni ini berdiri. Pertama kali ya Pak ya? Iya, pertama sekali. Nah, dengan beberapa ide, muncullah beberapa ide. Ada satu orang bilang macam namanya, tapi terucut satu nama, yaitu PBMS. Kepanjangannya Persatuan Banua dan Medan sekitarnya. Oh, awalnya itu cikal bakal Himoni. Nah, pada saat itu sudah berjalan sesuai dengan kapasitas kemampuan organisasi itu sendiri sekitar setahun kemudian. Nah, saat itu kita sudah diatur atau dibuat di dalam anggaran dasar itu sendiri, yang masa itu sangat sederhana. Jadi saat itulah kita mulai berpikir apa hal yang terbaik. Kalau hanya begini, nampaknya kita ini sudah mulai agak rame. Maka timbullah ide baru, yaitu pada saat itu Bapak Swasana Daci SH. Di tahun itu beliau adalah aktif anggota DPR RI di Jakarta. Jadi pada saat dia balik ke Medan, Bapak Swasana itu mengidekan mungkin lebih indah lagi kalau kita rubah nama kita, tidak lagi PBMS, tapi Himo Inspirasi Masyarakat Oromiha Indonesia. Yang sekarang Pak ya? Yang sekarang. Nah, makanya inilah yang menjadi dasar kita untuk saling membahu, saling seperasaan, sependerita, khususnya masyarakat Nias.
di mana saja di negara NKRI ini, manakala kita sudah mengerti sedikit bahwa banyak organisasi kita yang sudah lebih duluan, lebih tua dari kita, yang kita dianggap ini batas umur anak-anak yang 3 tahunan, maka wajarlah kita merasa ya mungkin mereka lebih dulu mencicipi dan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Nias atau masyarakat Nias. Namun banyak juga warga yang belum mengetahui dan mengenal dan merasakan efek baiknya daripada organisasi itu sendiri. Jadi dengan kita sudah punya wadah Hino inspirasi masyarakat menyanyi ini, maka ada beberapa kejadian di masyarakat sekitar yang sudah aktif, itu sudah jelas mereka rasakan, dan ini merasa kita terus perjuangkan, karena bagaimanapun sebagai masyarakat kita tidak lepas daripada suka duka di mana kita berada. Itulah kemasyarakatan. Karena organisasi kita adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Jadi bergerak di bidang, kita bergerak di bidang sosial. Bergerak di bidang sosial. Ya, atas kesembuhan seluruh anggota masing-masing. Begitu. Jadi kan ini lagi pandemi, Pak. Iya. Nah, dalam pandemi ini apa ada juga gerakan organisasi Himoni ya, Pak ya? Iya. Gerakan organisasi Himoni kepada masyarakat, khusus masyarakat Pondok kita, Pak. Ada. Artinya jadi dalam beberapa pengertian waktu yang lalu itu, walaupun kita sudah dalam kondisi COVID-19 yang namanya corona, semua kita sudah kena. Namun dalam beberapa lama yang lalu, beberapa orang penasehat menginginkan dan menginginkan kepada kita pengurus bahwa tidak salah untuk kita berpikir lebih baik terhadap anggota yang sangat terasa akibat daripada corona ini. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, terutama di dalam kesulitan pangan. Apa itu? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Yang paling kita kasihan adalah ada keluarga yang memang pekerjaan itu informal. Jadi pada saat dia dirumahkan, dia tidak dapat gaji, dia sudah lepas kerjaan, sementara Anda bisa mendapat kerjaan di saat yang sama. Nah, kebutuhan jalan terus. Artinya mau tidak mau, satu keluarga, satu pribadi pasti keperluan ada biaya. Untuk itu kita berpikir saat itu, ayo, karena kita juga saat di bulan Maret itu belum kita memiliki SK Menteri Hukum dan HAM, maka beberapa perusahaan kita jatuhkan proposal kita. Ada beberapa perbankan swasta dan PT-PT swasta. Mereka semua mengatakan bahwa kita sudah serahkan ke gugus tugas hal ini. Jadi untuk kelanjutan berikutnya kita mencoba melakukan pendekatan kepada pihak gugus dengan proposal. Nah, di antara yang sudah kita jatuhkan proposal berupa bantuan itu, ya alhamdulillah puji Tuhan, sudah ada yang menjawab, sudah ada yang memberikan. Ada beberapa paket dari orang penasihat kita. Paket bentuk sembako ya, Pak? Ada paket berupa sembako. Kita beli beras juga, uang dikasih penasihat kita beberapa orang, dan kita beli belanjakan dan kita pakaikan sama ukurannya dengan pakai yang dibagikan pada saat itu. Nah, pakai yang kita dapatkan itu berasal dari PT swasta atau perusahaan swasta. Oh iya. Nah, kita minta bantu, kita minta tolong di sana supaya ada respek, rasa untuk sedikit meringankan beban-beban saudara-saudara kita atau sesama kita umumnya di perantauan. Iya, apalagi di pandemi COVID ini ya. Iya, benar. Oh iya. Itu sejauh ini Pak ya, kita alihkan sedikit ke pribadian Bapak ya. Kebetulan Bapak kan termasuk favorit saya juga dengan kepemimpinan Bapak ya. Saya tonton di YouTube kan pas waktu pembagian sembako itu ada juga, nanti kita cek videonya di sini ya.
bisa berbagi sebuah tips ke teman-teman semua, bagaimana posisi kita atau posisi jadi seorang ketua yang mantap gitu Pak? Kalau bicara masalah pribadi dan sikap yang sudah saya rasakan, yang saya expose di dalam pribadi saya ke orang adalah, pertama-tama kita sebagai orang beragama, Iya. bahwa di sana ada bunyi firman kebenaran mengatakan bahwa apa yang hendak orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Saya ulangi, apa yang hendak orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu padamu. Itu kunci rahasianya Pak ya? Jelas ya. Nah, Oke. dalam semua kegiatan hari-hari sejak terbentuk organisasi ini, kita jangan terlalu hitung-hitungan waktu dan tenaga. Inilah ciri khas untuk seseorang pribadi untuk mau mengabdi di dalam organisasi kemasyarakatan atau bergerak di bidang sosial. Jadi tidak hitung-hitungan rugi dan untung. Kedua, kita selalu berpikir, karena apapun yang kita punya saat ini sesungguhnya itu hanya titipan dan hidup kita sementara. Nah, untuk apa kita terlalu memusingkan diri kita pada saat merasa tidak ada? Jadi mari kita terbuka satu sama yang lain. Makanya pada saat semua kejadian kegiatan di organisasi, kita terbuka saja. Ada istilah kata itu transparansi. Iya. Jadi pada saat ada transparansi, hanyalah orang yang tidak punya hati, Iya. yang tidak mau menerima apa yang kita keluhkan. Kedua, berikutnya, jangan kita terlalu sensitif, cepat sakit hati. Oh, cepat tersinggung ya. Jangan cepat tersinggung, Oke. karena identik daripada kegagalan orang yang cepat sakit hati. Nah, saya sudah sedikit belajar dan saya minta dan mudah-mudahan untuk sepanjang kita menjadi seorang itu, jadilah seorang pribadi yang memang bisa berguna kepada orang lain. Kalau tidak bisa kita buat orang lain happy, gembira, jangan sakiti perasaan. Iya betul. Oke Pak. Kalau sejauh ini Pak, kalau juga kita kan pengen tahu juga apa hal yang paling berkesan kepada Bapak yang pernah Bapak rasakan selama jadi ketua organisasi Inspirasi Masyarakat Omonika ini Pak? Seperti apa? Misalnya ada hal yang misalnya ada salah satu contoh ya, yang membuat Bapak begitu bangga atau begitu atau misalnya minder atau apa, yang penting hal yang paling berkesan yang pernah Bapak rasakan selama jadi seorang ketua. Jadi pada saat kita harus memang mengerti bahwa setiap pribadi manusia itu ada kesan-kesan dan yang dialaminya. Iya. Nah, yang kita alami dan yang menjadi terkesan kepada pribadi saya, ya pada saat kita terpilih seorang ketua umum itu, ada perasaan lain. Apa itu? Yang sebelumnya kita masih mengharapkan ada orang, ada masih pandangan yang lain yang perlu kita tunggu. Pada saat kita dinyatakan sebagai ketua umum, sepertinya semua hal yang dipertanyakan itu jatuh kepada kita. Oh iya Pak ya. Nah, pada saat kita terpilih secara demokratis, karena Iya pada Pak, dulu itu Pak. di alamat kantor kita di Jalan Semencirin nomor 88A, Medan Baru. Medan Baru ya. Nah, jadi di situ di antara 4 orang kandidat itu, saya bisa bandingkan secara pandangan manusia jauh tidak layak dibanding mereka. Tapi
mungkin karena kawan-kawan sudah melihat dan merasa apa yang mereka layak menurut mereka, mungkin itulah kita terpilih untuk itu. Dan kedua, pada saat ada satu juga momen yang sulit saya lupakan, yaitu pada saat ada beberapa orang penasehat yang mereka katakan bahwa ketua, tolong diingat, jangan sama seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan orang Vietnamese yang lain yang dulu-dulu yang sudah lama. Jadi teringat ke pikiran saya, ada apa dengan ormas yang sudah lama dibanding yang bisa kita anggap ini baru. Maka di saat itulah saya punya keyakinan bahwa kalaupun ini seperti baru-baru, suatu saat akan jadi bintang cemerlang di suatu saat. Iya, betul. Nah, inilah menjadi satu impian bagi kita bersama. Seperti itu. Oke. Itu kan hal yang paling berkesan ya Pak ya. Kalau boleh juga kita pengen tahu, kebetulan kawan-kawan juga pengen tahu, bisa sih bagi saran atau bagi motivasi kepada teman-teman khususnya yang hobi Pak, misalnya kan yang pengen juga jadi seorang teladan atau ketua organisasi atau STM atau komunitas lainnya gitu Pak. Apa sih motivasi supaya juga bisa memperbaiki diri Pak? Gitu. Ya, boleh. Jadi ada satu tips atau dua tips. Izin ya Pak. Ya, silakan. Dalam hidup organisasi, apalagi kalau kita katakan seorang diri pemimpin, yang pertama-tama, walaupun kita saling belajar ini, saya sadari dalam hati mulai dari awal bahwa seseorang yang menginginkan mendapatkan mutiara harus berani terjun ke dasar lautan yang panas. Tidak pernah mutiara di atas air, tapi di dasar laut. Untuk memperoleh mutiara itu tidak gampang dan penuh tantangan. Kita menyadari. Dan sebagai makhluk sosial, tidak pernah kita maju sendiri. Untuk itu, utamakan kepentingan umum, kepentingan sosial orang banyak, barulah kepentingan pribadi. Oke Pak, terima kasih telah memberikan waktunya juga. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Ialah sebuah kebanggaan bagi kami ya, tim Onodi Official, bisa Bapak memberikan waktunya kepada kami untuk kami wawancarai. Baik. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kita untuk saat ini teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Yahoo!